A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari mulai senja. Aku meregangkan badan yang pegal usai menyusui bayiku yang berusia 2 bulan. Kututup jendela dari dalam hingga mataku tertumpuk pada jemuran di halaman. Belum diangkat ternyata. Kaki bersiap melangkah, tetapi Bening tiba-tiba menangis kencang. Aku berlari menuju kamar. Kudekap bayiku hingga akhirnya ia pun tenang. Jam di dinding bercat hijau menunjukkan angka 5:20. Harusnya sebentar lagi Mas Rama pulang. Teringat pesan ibu, aku lebih memilih untuk memangku Bening ketimbang mengangkat jemuran. 10 menit kemudian, terdengar gerobak bakso Mas Rama memasuki pelataran. Assalamualaikum, Dek, sapanya setelah memarkirkan gerobak. Waalaikumsalam. Aku menyambutnya di ruang depan. Wajah lelakiku terlihat kuyu. Aku tahu, pasti karena dagangannya tidak begitu laku. Sejak pandemi merebak, penghasilan kami menurun drastis. Mas Rama sempat putus asa, mencari usaha sampingan bahkan menjadi kuli dadakan. Namun, semua itu tidak bertahan lama. Banyak kontraktor yang gulung tikar karena proyek terhenti di tengah jalan. Para pemilik toko mengurangi jumlah karyawan. Kuli angkut pun tak terpakai. Duduk dulu, Mas. Aku buatkan minum sebentar. Sambutku tersenyum. Gak usah, Dek. Kamu di kamar saja jaga Bening. Oh iya, itu jemuran sudah kering belum? Netra Mas Rama menyisir halaman. Sudah, Mas. Tapi aku lupa mau mengangkatnya. Biar sajalah. Sudah mau maghrib. Kata ibu, gak boleh angkat jemuran kalau sudah surup. Cegahku. Belum azan ini. Sini, biar Mas yang angkatin. Nanti malam takutnya celana Bening habis. Lelaki bertubuh kurus itu melangkah keluar. Setelah tergesa, ia meraih helai demi helai baju kecil yang tersampir. Aku tak kuasa menolak melihat niat baiknya tersebut. Namun, tetap saja ada rasa khawatir jika ingat pesan ibu. Ayo, kamu masuk kamar saja. Bening jangan ditinggal sendirian. Mas mandi dulu. Pamitnya usai meletakkan keranjang baju di sofa. Aku mengangguk, membawa putriku yang terlelap masuk kamar. Sesaat, hidungku mencium aroma tak sedap. Entah dari mana. Seperti bau bangkai kering. Aku mengingat lagi. Apakah tadi siang ada bau serupa? Namun, sepertinya tidak ada. Mas Rama sholat di dalam kamar. Setelah itu memangku Bening dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuknya. Seperti biasa, aku mempergunakan kesempatan tersebut untuk mandi dan menyiapkan makan malam. Walau lagi-lagi hanya sisa dagangan yang menemani sekepal nasi dalam piring kami. Aku menghampiri gerobak bakso di teras. Melewati ruang depan, bau tak sedap itu masih menguar. Sejenak,
Kuperiksa sudut-sudut ruangan serta kolong sofa. Barangkali ada bangkai cicak maupun tikus yang terselip. Tidak ada. Aroma itu pun perlahan menghilang. Aku mendengkus pelan. Nyari apa, Dek? Mas Rama keluar sambil menggendong Pening. Itu bau bangkai di sekitar sini. Mas juga menciumnya kan? Aku mengerling padanya. Enggak. Memangnya sejak kapan? Lelaki itu memilih janggutnya. Aku terdiam. Tidak tahu pasti kapan bau itu mulai terendus. Ya sudahlah. Aku ambil bakso dulu buat dipanasin. Ujarku kembali meneruskan langkah ke teras. Aku mematung di depan gerobak. Dagangan masih tersisa cukup banyak. Misoun hanya berkurang sedikit. Sementara kuah bakso ada setengah dandang lebih. Pelan, tanganku meraih seluruh mie dan memindahkannya ke dalam wadah. Bakso masih bisa disimpan dalam kulkas. Tetapi aroma dan rasanya sudah kurang tajam. Hanya bisa dipakai sekali lagi. Jika tidak laku juga terpaksa kami bagikan ke tetangga yang kenan menerimanya. Kami makan dalam diam. Bagiku, rasa bakso ini masih sama. Tidak ada yang berbeda. Namun, entah kenapa pelanggan satu persatu menghilang. Mungkin karena kondisi ekonomi mereka pun sedang kurang baik. Sama seperti kami. Maaf ya, Dek. Besok Mas akan lebih giat lagi. Jawab Mas Rama di sela kunyahan terakhirnya. Aku tersenyum maklum. Iya, gak apa-apa. Usai makan, Mas Rama ke dapur untuk menyalakan obor dan berkeliling rumah. Ini salah satu tradisi yang diajarkan orang tua kami saat memiliki bayi. Katanya, untuk mengusir hal-hal yang bisa mengganggu, seperti jin maupun binatang liar. Meski sebenarnya aku tidak terlalu percaya, tetapi Mas Rama masih melakukan itu tanpa keberatan. Tengah malam, Pening terbangun karena mengompol. Aku gegas melepas celananya yang basah. Namun, saat kubuka lemari, ternyata celana panjang miliknya habis. Teringat akan jemuran tadi siang. Aku pun keluar kamar dan menghampiri keranjang cucian bersih di sofa. Aku tersentak. Bau busuk mengaduk-aduk isi perut. Hidungku mengerucut. Menerka-nerka di mana letak bangkai tersebut berada. Jariku menggeragapi tembok, mencari saklar lampu. Belum sempat menekannya. Tepukan pada pundak membuat jantungku sesaat berhenti berdetak. Astagfirullah, Mas bikin kaget saja, decakku. Mas mau ke kamar mandi. Kamu ngapain? Ia meringis. Mau mengambil celana panjang Pening. Aku memainkan lubang hidung, mencari aroma bangkai yang lenyap begitu saja. Hidungmu kenapa begitu? Tanya Mas Rama setelah lampu menyala. Bau bangkai, Mas. Tapi aneh, tiba-tiba menghilang begitu saja. Ucapku setengah bergumam. Mungkin di luar, terbawa angin. Sahut Mas Rama sambil berlalu ke belakang. Ya, mungkin saja. Aku pun bergegas menuju keranjang pakaian. Karena Bening mulai tidak sabar. Jariku memilih beberapa celana dan baju panjang, serta kain untuk alas perlak. Saat menenggelamkan tangan pada tumpukan baju, mendadak jari menyentuh helai kain kasar dan kaku. Kaget, ku tarik benda itu. Sepertinya aku tidak memiliki kain putih polos untuk alas ompol Bening. Lagi pula,
ini terlihat kumal, seperti belum dicuci. Apa milik tetangga yang terbang dan jatuh di jemuranku? Tangisan bening membuatku meninggalkan kain kumal tersebut begitu saja. Sebelum masuk kamar, telingaku menangkap suatu bisikan. "Tukarkan." Tengkuku langsung meremang. Mas Rama belum kembali dari kamar mandi. Sementara tangisan bening makin kencang. Tersengal. Ku lepas selimut yang membalut tubuhnya lalu memakaikan celana panjang. Aku pun memberinya ASI sambil mengatur napas yang naik turun. Tatapanku belum bisa beralih pada ruang depan. Walau lampu belum padam, tetapi ada hawa aneh di sana. Bahkan, kemunculan Mas Rama di ambang pintu membuatku terpegi kaget. "Kenapa, Dek?" Ia mendekat. "Wajahmu kelihatan pucat," ucapnya keheranan. Enggak kok Mas," tepisku. Pucuk hidung masih kembang kempis, berusaha menemukan sumber bau. Namun, kemunculan Mas Rama lagi-lagi menghapus aroma tak sedap tersebut. Usai bening kenyang, kuletakkan ia di pembaringan. Mas Rama mematikan lampu depan lalu menutup pintu kamar. Sebelum kembali merebahkan tubuh, aku melihat jam pada nakas. Baru pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Singkat cerita, paginya, seperti biasa Mas Rama meracik bumbu untuk dagangan hari ini. Sejak aku hamil tua sampai melahirkan, ia mengganti jam keliling dari pukul 6 sampai sore. Sebelum itu, selalu pulang larut malam karena berangkat sudah siang. Aku memandikan bening sambil mengajaknya bercanda. Sesekali, Mas Rama menimpali sambil memukulkan sendok sayur pada panci. Kegaduhan kecil seperti ini membuatku merasa hangat. Sesaat menguapkan beban ekonomi yang tengah mencerat. Bel sepeda Bunarto terdengar mendekati halaman. Aku gegas membungkus tubuh bening dengan handuk, lalu melesat keluar. Wanita penjual nasi pecel serta gorengan itu sudah menunggu. "Bu, bakwan sama tempe 5.000 saja ya," pesanku dari ambang pintu. "Loh, gak sama nasi apa pecel? Saya bawa bihun goreng juga hari ini," tawar wanita berkerudung kuning itu meraih kantong plastik. "Gak usah Bu, itu saja," sahutku mengulum senyum. Uang belanja hari ini tinggal 10.000. Aku harus menghematnya hingga sore nanti. Semoga dagangan Mas Rama laku banyak. "Gimana jualan baksonya Mas Rama?" tanya Bunarto menyerahkan pesananku. "Ya begini Bu, sedang sepi." Aku merapatkan handuk bening. Ia menatapku penuh cenaka. Matanya yang bulat dan jernih membuat Mas Rama tergerak untuk menamainya Soca Bening Ramadhani. "Gak mau nyoba itu Mbak?" Bunarto senyum dikulum. Nyoba apa maksudnya Bu?" Aku mengernyit bingung. "Pakai penglaris, popok wewe misalnya," bisik Bunarto membuatku sontak mendelik. Penglaris? Enggak ah, takut Bu. Gak mau pakai begitu-begitu. Sudah ya, saya masuk dulu. Kasihan bening belum pakai baju. Pamitku tergagap. Sebentar, Mbak Nuni. Panggil Bunarto membuatku berbalik badan. Wanita berjari gemuk itu menyelipkan lipatan amplop kepadaku.
Ini sedikit rezeki buat Bening. Maaf ya kalau telat ngasihnya. Senyum Bu Narto terkembang. Ya Allah Bu, gak perlu repot-repot begini. Tolakku tak enak hati. Aku tahu kondisi ekonomi Bu Narto pun sedang kurang bagus. Suaminya dirumahkan sejak awal pandemi merebak. Itu sebabnya ia berjualan keliling sekarang. Ndak baik nolak rezeki, ujar Bu Narto tersenyum. Aku pun menerimanya dan gegas masuk rumah. Takut Bening kedinginan. Aku berhenti di ruang depan, mengendu sumber bau yang menguar semalam. Masih ada walau samar, tetapi lokasinya kini tidak lagi di sekitar sofa. Entah di mana. Usai memakaikan baju Bening, Mas Rama masuk kamar. Ia berganti baju dan siap untuk keliling. Mas berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah, pesannya. Sarapan dulu Mas. Aku belikan bakwan sama tempe goreng. Tunjukku ke meja ruang depan. Gak usah, itu buat kamu saja. Tolak Mas Rama tersenyum. Hatiku teriris. Mendorong gerobak butuh tenaga. Kalau sampai Mas Rama tidak sarapan, aku takut ia kenapa-napa. Tolong jaga Bening sebentar Mas. Aku belikan nasi uduk di warung bakmi, ucapku sambil meraih amplop pemberian Bu Narto. Dari siapa dek? Mas Rama menautkan alis. Dari Bu Narto. Alhamdulillah. Aku pergi sebentar ya. Aku melangkah sambil mengucap salam. Selembar uang berwarna biru ku genggam erat. Rezeki tak terduga pagi ini membuatku bersemangat. Di warung, beberapa ibu-ibu tengah membicarakan sesuatu. Bahkan bakmi sampai salah fokus melayani pembeli. Aku tanpa sengaja menyimak pembicaraan tersebut. Beneran, ada suara bayi di Kali Bendo. Bapaknya Azam sama Sanu yang dengar, ucap Mbak Novi bersemangat. Jam berapa Mbak? Timpal Mbak Mi. Sekitar maghrib, pas mereka pulang dari kebun singkong. Ih, merinding saya. Mbak Novi bergidik. Pasti itu Wewe mana? Suara Mbak Karomah yakin. Ojo ngomong begitu toh Mbak. Rumahku loh, dekat Kali Bendo. Tepis Mbak Novi. Lah, sampean yang mulai duluan. Saya kan cuma ngira-ngira. Soalnya, kata mbah saya, Wewe suka melahirkan di kali. Mereka juga mandiin anak-anaknya di sana. Nah, para dukun suka nyuri popok anak-anak mereka buat pesugihan. Papar Mbak Kar membuatku tercingkat kaget. Popok Wewe itu kayak apa Mbak? Celetuku membuat semua orang serempak menoleh. Mbak Nuni, saya pikir gak mau nimbrung. Cetus Mbak Novi tersenyum. Aku salah tingkah. Apa pertanyaanku membuat mereka tidak suka? Gak ada yang tahu pasti Mbak. Tapi katanya ya seperti kain putih biasa. Kumal. Jelas Mbak Kar sambil membungkuskan 2 porsi nasi pesananku. Oh begitu. Desisku sedikit aneh. Teringat dengan kain kasar yang semalam ada tumpukan di baju Bening. Mendadak bulu kuduku meremang. Singkat cerita, setelah menyantap nasi uduk yang kubelikan, Mas Rama berangkat. Aku gegas menghampiri keranjang baju di sofa dan mulai mengacaknya.
mencari kain aneh yang tidak pernah ada di lemari kami. Aku tertegun. Kain itu tidak ada. Apa semalam aku hanya berhalusinasi? Sisa uang pemberian Punarto ku belikan sayuran dan sepotong tempe. Saat pening tidur, aku menuju dapur dan menyiapkan sayur serta lauk untuk Mas Rama jika nanti sore pulang. Namun, baru pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Gerobaknya sudah menggeruduk memasuki halaman. Aku menyambutnya. Tatapanku langsung ke arah gerobak yang kosong dan wajah sumringah Mas Rama. Aneh, apa ada yang memborong bakso kami? Dek, alhamdulillah dagangan sudah habis. Tumben, tadi banyak banget yang beli. Sampai Mas kewalahan. Mana cuma bawa sedikit. Takut gak habis kayak kemarin. Jelas Mas Rama berapi-api. Syukurlah. Ya sudah, ayo masuk, ajakku. Entah kenapa, ada perasaan mengganjal setelah melihat gerobak yang masih tercium aroma bakso. Walau isinya sudah tandas. Itu uangnya masih di laci. Kamu ambil ya. Tugas Mas Rama sambil berlalu ke dapur. Aku mengangguk, menghampiri gerobak bercat hijau yang masih cukup kokoh. Karena kami baru memakainya kurang lebih 1 tahun. Kurai laci tempat penyimpanan uang. Hatiku bergetar melihat lembaran merah dan biru terselip di sana. Alhamdulillah, desisku. Melihat tempat penyimpanan bakso dan mie yang kotor, aku mengambil lap yang tersedia dan segera membersihkannya. Sesaat aku tertegun. Lap yang Mas Rama pakai tidak seperti biasanya. Namun, aku masih saja menggunakan benda tersebut untuk menyeka sekitaran panci kuah. Selepas zuhur, Mas Rama izin ke pasar untuk menggilingkan daging dan belanja bahan lainnya. Ia terlihat lebih bersemangat setelah hari ini seluruh dagangan habis. Aku pun turut merasakan kebahagiaan itu. Pulangnya jangan sore-sore, Mas. Pesanku sebelum ia mengayuh sepeda tua pemberian ayah. Siap. Kamu mau nitip apa? Kerlingnya. Buah jeruk saja kalau uangnya sisa. Ucapku tersenyum. Mas Rama mengacukan jempol sambil tertawa. Ia pun mengendarai sepeda menuju jalan raya. Jarak pasar cukup jauh. Namun, kami tidak memiliki kendaraan lain selain roda 2 yang dikayuh. Hingga siang ini, aroma bangkai tidak lagi tercium. Padahal, aku ingin membersihkannya jika memang berasal dari dalam rumah. Meski seluruh ruangan ku jelajahi, tidak ada bau tak sedap seperti kemarin malam. Justru aroma bakso yang terus-menerus terhirup. Aku penasaran. Meneliti lagi gerobak. Mungkin saja ada sisa bakso yang terlewat. Namun, semuanya bersih. Panci kaldu pun sudah diangkat ke dapur dan dicuci oleh Mas Rama. Aku mengendus seluruh sisi gerobak seperti seekor tikus. Hingga tangisan bening menghentikan kelakuan konyolku tersebut. Pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Aku mulai gelisah. Mas Rama belum terlihat batang hidungnya. Bening juga rewel terus meski sudah kuberi ASI. Aku menimangnya di ruang depan sambil menunggu kepulangan Mas Rama. 5 menit sebelum azan maghrib, terdengar pintu diketuk. Bening menggeliat gelisah. Perasaanku pun tidak nyaman. Ketukan kedua, aku terpaku. Mas Rama biasanya mengucap salam saat mengetuk pintu. Bening mulai merengek. Perlahan, kakiku melangkah ke arah kamar. Lagi, aku melirik daun pintu yang bergeming. Ada lubang kunci di sana. Jika berhasil mengintip,
aku bisa memastikan siapa yang bertamu di waktu maghrib seperti ini. Aku mendekap hening erat. Kuredam detak jantung yang membuat tubuh banjir keringat. Tanpa suara, kaki melangkah menuju pintu. Setelah merunduk, tatapanku menerobos lubang kunci. Lampu teras sudah kunyalakan, tetapi rasanya masih gelap. Ada sesuatu yang bergerak, seperti sebuah bayangan hitam, tinggi, besar. Aroma pandan bercampur amis darah menyergap indera penciuman. Kutahan napas dengan susah payah. Bau itu menerobos melalui celah. Saat kembali memicingkan mata, pegangan pintu bergerak membuatku terlonjak. Bening menangis kencang. Aku langsung menimangnya agar ia tenang. Getaran pada tubuhku beriringan dengan daun pintu yang mulai berderak. Sepasang tangan besar berhasil membukanya dalam sekali sentak. Sesaat, mata kami saling bersirobok. Ia perempuan berbadan hijau, dengan payudara menggelantung sampai tanah. Rambutnya sekasar ijuk, hitam mengembang bertaburan serangga. Entah apa, mulutnya mendesis, menatap bening lalu meringis. Aku tidak bisa mengucap sepatah kata pun. Tubuh merapat pada dinding, menyembunyikan bening dalam dekapan. Tatapannya nanar, menyisir ruangan, hingga kemudian berhenti pada gerobak bakso di luar. "Tukarkan," desisnya, persis seperti bisikan yang kudengar kemarin malam. Lidahku keluh, ingin bertanya apa maksudnya, tetapi tak bisa. Dering bel sepeda Mas Rama membuat sosok itu menoleh, lalu melesat entah kemana. Aroma pandan dan anyir perlahan hilang. Azan maghrib berkumandang, membuat tubuhku yang membeku luruh di lantai. Bening masih menangis, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Pikiranku kacau, bahkan salam Mas Rama tak mampu kujawab. "Astagfirullah. Kenapa pintu belum ditutup, Dek? Kamu kenapa?" Mas Rama panik. Belanjaan ia hamburkan di lantai. Aku masih terdiam. Ia pun segera menutup pintu lalu membimbingku ke kamar. "Mas, ambilkan minum dulu," ucapnya bersiap pergi. Aku menatap wajah bening yang memerah karena menangis. Lafaz azan yang belum usai seperti menyentak kesadaran. Kegas, ku berikan bening ASI sambil mengingat kejadian beberapa saat lalu yang seperti mimpi. Setelah meminum segelas air putih, perasaanku mulai membaik. Ku tatap Mas Rama, ingin mengatakan siapa yang baru saja bertandang. "Mas," bisikku. "Iya." Ia mengusap rambutku. Aku bertemu Wewe Gombel." Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.